yaitu teknik analisis data metode etnografi. You got me misunderstood, but at least I look this good. Know that you can't be friends. But I got to just say yes. You didn't know what to like. First thing is, say that to me Dalam penelitian sosial dan budaya, metode etnografi menjadi salah satu pendekatan utama dalam memahami kehidupan suatu kelompok masyarakat. Etnografi berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap kebiasaan, nilai-nilai, dan pola interaksi sosial yang ada dalam komunikasi tertentu. Metode analisis etnografi berperan penting dalam menginterpretasikan data yang dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan. Dalam era globalisasi, pemahaman tentang kelompok sosial tentu menjadi semakin relevan, baik dalam konteks akademik, bisnis, maupun kebijakan publik. Oleh karena itu, metode analisis etnografi menjadi pendekatan yang efektif dalam mengungkap makna di balik tindakan sosial dan budaya suatu kelompok. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan metode analisis etnografi, terus bagaimana terhadap dalam analisis etnografi. Apa saja kelebihan dan kekurangan metode analisis etnografi, terus ada juga tujuan penulisan, menjelaskan konsep dasar metode analisis etnografi, menguraikan tahap-tahap dalam analisis etnografi, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan metode etnografi. Sekarang masuk di pengertian teknik analisis metode etnografi. Metode etnografi adalah teknik penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya, kebiasaan, perilaku, dan perspektif suatu kelompok atau komunitas dengan cara mendalam. Penelitian etnografi biasanya dilakukan melalui observasi langsung dan interaksi dengan partisipan dalam lingkungan sosial mereka. Teknik analisis dalam metode etnografi bertujuan untuk menafsirkan data yang dikumpulkan, seperti catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi visual, guna mengungkap makna dan pola dalam kehidupan sosial komunitas yang diteliti. Sekarang masuk di tahapan teknik analisis metode etnografi. Yang pertama yaitu pengumpulan data lapangan, yaitu menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi foto atau video. Peneliti berusaha memahami bagaimana anggota komunitas berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu transkripsi dan pengorganisasian data. Data dari wawancara dan observasi dicatat atau direkam, lalu ditranskripsi menjadi teks yang dapat dianalisis. Mengorganisir data berdasarkan kategori tertentu seperti tema, aktivitas sosial, atau simbol budaya. Yang ketiga yaitu identifikasi tema dan pola. Menganalisis data dalam mencari pola berulang dalam perilaku, interaksi, atau nilai budaya komunitas. Menggunakan teknik coding atau pemberian kode pada teks.
untuk mengelompokkan informasi sesuai tema tertentu. Yang keempat yaitu analisis kontekstual dan interpretatif. Memahami makna di balik pola yang ditemukan dengan mempertimbangkan konteks budaya, cara, dan sosial. Menggunakan perspektif emik atau pandangan dari dalam komunitas dan etik pandangan dari luar komunitas untuk analisis yang lebih menyeluruh. Yang kelima yaitu triangulasi data, memverifikasi keabsahan temuan dengan membandingkan berbagai sumber data seperti wawancara dengan observasi atau dokumen tertulis. Bisa melibatkan diskusi dengan informan atau anggota komunitas untuk memastikan interpretasi yang akurat. Yang keenam yaitu penulisan dan pelaporan hasil, menyusun laporan dalam bentuk narasi deskriptif dengan menggabungkan kutipan, catatan lapangan, dan analisis. Penulisan biasanya berbentuk deskripsi mendalam yang menggambarkan pengalaman dan perspektif komunitas yang diteliti. Metode etnografi sangat berguna dalam bidang antropologi, sosiologi, bisnis, dan penelitian pasar karena memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dalam konteks sosial tertentu. Sekarang masuk pada kelebihan metode analisis etnografi. Yang pertama yaitu pemahaman yang mendalam dan holistik. Salah satu kekuatan utama metode etnografi adalah kemampuannya dalam memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang kehidupan sosial suatu kelompok. Penelitian ini tidak hanya mengamati perilaku, tetapi juga menggali makna di balik tindakan, nilai-nilai budaya, serta struktur sosial yang memengaruhi kelompok tersebut. Yang kedua yaitu data yang kontekstual dan realistis. Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif yang sering mengandalkan data statistik, etnografi menekankan pada data yang diperoleh dari kehidupan nyata di lapangan. Hal ini membuat hasil penelitian lebih realistis karena berdasarkan pengalaman langsung dan tidak terisolasi dari konteks sosialnya. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam pengumpulan data. Peneliti dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan kondisi di lapangan, termasuk mengubah fokus penelitian jika diperlukan. Proses ini memungkinkan peneliti mendapatkan wawancara yang lebih kaya dibandingkan metode yang lebih kaku seperti survei atau eksperimen. Yang keempat yaitu meningkatkan validitas melalui triangulasi. Dalam penelitian etnografi, peneliti sering menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengonfirmasi temuan mereka. Teknik triangulasi ini membantu meningkatkan validitas dan keadaan hasil penelitian. Yang kelima yaitu dapat mengungkap aspek tersembunyi dari suatu budaya atau kelompok. Banyak aspek sosial dan budaya tidak dapat dijelaskan hanya melalui survei atau eksperimen, tetapi dapat diungkapkan melalui interaksi langsung dan partisipasi dalam kehidupan komunitas. Hal ini menjadikan etnografi sangat berguna dalam mengungkap norma-norma sosial yang mungkin tidak disadari oleh anggota komunitas itu sendiri. Yang keenam yaitu bermanfaat untuk berbagai bidang. Selain digunakan dalam penelitian sosial dan budaya, metode
metode etnografi juga diterapkan dalam dunia bisnis untuk memahami perilaku pelanggan. Dalam desain UX atau user experience untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan pengguna. Serta dalam pendidikan untuk memahami pola interaksi di dalam kelas. Sekarang masuk pada kekurangan metode analisis etnografi. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama. Penelitian etnografi seringkali memahami waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dikarenakan peneliti harus benar-benar terlibat dalam kehidupan komunitas yang diteliti. Proses ini bisa menjadi kendala terutama bagi penelitian yang memiliki batasan waktu tertentu. Yang kedua yaitu subjektivitas dan bias peneliti. Karena analisis etnografi bergantung pada interpretasi peneliti, hasilnya bisa sangat dipengaruhi oleh perspektif, latar belakang atau bahkan preferensi pribadi peneliti. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk selalu mempertimbangkan objektivitas dan melakukan refleksi kritis selama proses analisis. Yang ketiga yaitu sulit untuk digeneralisasi. Temuan dalam penelitian etnografi seringkali sangat spesifik terhadap satu kelompok atau komunitas tertentu. Hal ini membuat sulit untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Berbeda dengan metode kuantitatif yang menggunakan sampel besar untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih universal. Yang keempat yaitu tantangan etika dan aksesibilitas. Beberapa komunitas mungkin tidak terbuka terhadap kehadiran peneliti luar, terutama jika penelitian melibatkan topik yang sensitif. Selain itu, ada tantangan dalam menjaga etika penelitian, seperti bagaimana peneliti harus memastikan bahwa mereka tidak mengeksploitasi komunitas yang diteliti atau mengganggu keseimbangan sosial dalam kelompok tersebut. Yang kelima yaitu biaya dan sumber daya yang tinggi. Penelitian etnografi memerlukan anggaran besar untuk transportasi, akomodasi, dan berbagai kebutuhan lain, terutama jika penelitian dilakukan di tempat yang jauh atau dalam komunitas yang sulit dijangkau. Selain itu, dalam beberapa kasus, peneliti harus belajar bahasa atau adat istiadat lokal untuk dapat berinteraksi dengan komunitas yang diteliti. Yang keenam yaitu kesulitan dalam mendokumentasikan data. Tidak semua aspek sosial dan budaya dapat dengan mudah didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau rekaman. Interaksi sosial yang kompleks seringkali membutuhkan analisis yang mendalam agar tidak terjadi penyederhanaan